Selamat pagi teman-teman, ketemu lagi dengan channel saya KBS Vlog. Pagi ini saya ada di Gerbang Merapi. Ini rekan-rekan saya sedang terbang. Tuh pilot Tumbler sudah mau landing. Ini Bro Daniel terbang FPV. Habis ini saya akan terbang dengan drone iFlight Cina LR7. Remote-nya saya pakai Radio Master Suruh. Gagglesnya DJI Gaggles 3. Tadi saya sudah terbang subuh teman-teman. Nah sekarang saya akan terbang baterai kedua. Saya coba menyusuri lereng sebelah tenggara sana itu. Yang sana itu saya akan menyusuri sampai ke puncak. Kali ini saya akan eksplor area sebelah timur. Ini Mas Taufik sudah landing. Oke teman-teman, nanti ikuti video saya ya. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan channel saya KBS Vlog. Pagi ini saya masih ada di Gerbang Merapi. Saya akan coba eksplor Gunung Merapi kali ini dengan rute dari arah tenggara. Rute ini jarang kita eksplor. Di bawah ini kita bisa melihat aliran sungai. Ini adalah cabang dari Kali Gendol juga. Di depan itu adalah objek wisata Bukit Kelangon. Kita akan menuju ke arah tenggara. Kali ini saya terbang tandem dengan Daniel, terbang FPV. Tapi saya take off terlebih dahulu dan Daniel menyusul ya. Di bawah sana itu ada dua tebing. Ini adalah Kali Woro yang di bawah ini. Dan ada dua buah tebing yang sangat epik. Di sebelah tenggara ini sebenarnya ada jalur pendakian dari Sapu Angin. Tampaknya di bawah itu ada semacam jalan setapak. Hutan di area ini masih cukup lebat. Jurang ini mungkin dalamnya bisa sampai puluhan meter.
Di bawah itu ada semacam bangunan tadi. Kali ini saya masih menggunakan drone iFlight China LR7. Ini ada puncak bukit. Baik teman-teman, karena sinyalnya dari tadi jelek, saya akan berbelok ke kiri. Kita langsung mengarah ke lereng Merapi yang di sebelah tenggara. Di sebelah kanan puncak Merapi itu ada satu bukit kecil. Itu adalah Pusung London. Di area sebelah sini tampaknya aman, tidak ada guguran lava. Perkembangan lava Merapi sekarang lebih banyak mengarah ke arah barat daya dan juga mengarah ke selatan yang dari dalam kawah. Di sini kita lihat banyak alur-alur sungai. Oke, kita sudah sampai di bukaan. Ini tebing sebelah timur. Sebelah kiri kita bisa melihat kawah dan kubah lava tengah yang diselimuti asap. Saya coba lewat sisi sebelah dalam. Ini adalah penampakan kawah Merapi bagian sebelah timur. Di depan situ adalah tebing kawah bagian timur. Di bagian tengah itu kita lihat semacam lubang. Ada semacam gua gitu. Nah, ini penampakan guanya. Di sini juga banyak terdapat runtuhan batu. Sekarang saya akan menuju ke arah barat daya. Asapnya cukup banyak di sini. Di depan sana kita bisa melihat bayangan dari Gunung Merapi. Ini adalah puncak kubah lava barat daya. Saya coba sekali lagi akan menuju ke bukaan, karena fokus saya kali ini adalah untuk eksplor bukaan kawah
dan bagian kawahnya serta lereng sebelah tenggara. Hari ini asap di bagian dalam kawah tidak terlalu pekat, sehingga mudah-mudahan saya bisa melihat bagian kawah dengan lebih jelas. Di bawah itu tampak kepulan asap, dan di bagian sini juga. Saya ingin melihat sekali lagi ke arah tebing timur. Ini banyak terdapat sulfur di sini. Ini adalah kawah bagian sebelah timur. Tinggi tebing atas itu mungkin ke bawah bisa lebih dari 100 meter. Saya akan kembali menuju ke arah barat daya. Mungkin Om Daniel sudah sampai drone-nya di sini. Saya akan coba turun ke bawah. Di bawah itu masih terdapat jalur guguran yang masih berwarna terang. Dan tampaknya ada guguran, teman-teman. Nah, itu kita bisa melihat ada sebuah batu jatuh ke bawah, tapi sudah pecah nampaknya. Dan jatuhnya tepat di jalur luncuran ini. Tidak terlalu besar, tapi nampaknya masih membara. Sebelah kanan itu juga dan sebelah kiri. Kelihatannya gugurannya tidak terlalu besar kali ini. Tapi batu yang terlihat kecil itu sebenarnya cukup besar ukurannya. Saya akan coba melewati batu ini yang tampak selalu mengeluarkan asap. Di sebelah kiri itu juga merupakan jalur guguran lava. Ini kita bisa melihat batu-batu berguguran. Nah, ini tampak titik kecil itu drone-nya Om Daniel. Nah, itu ada guguran lagi.
masih membara. Saya akan coba mendekat. Itu tampak di depan sana ada batu yang cukup menggantung dan bagian bawahnya masih membara. Dan untuk kita bisa melihat drone-nya Om Daniel. Oke, saya akan coba gantian melihat batu ini. Ini nampaknya sewaktu-waktu bisa ambrol. Sudah sangat menggantung posisinya. Kita bisa lihat itu bagian bawahnya membara merah dan banyak bagian batu-batu yang ambrol kecil-kecil. Ini sangat berisiko sekali kalau sewaktu-waktu ambrol. Jadi saya coba menjauh aja. Ini ada guguran kecil sebelah kanan. Ini adalah bagian yang paling aktif di Kubah Lava Barat Daya kali ini. Tampaknya di bawah itu juga ada guguran. Ini ada asap dan tampak batu-batu berguguran. Saya coba akan telusuri pelan-pelan. Kadang-kadang dari sini juga ada batu yang tiba-tiba ambrol karena posisinya banyak menggantung juga. Yang pasti suhunya ini masih sangat panas karena tuh berwarna terang ya. Yang agak coklat-coklat itu masih agak basah. Nah, ini ada yang ambrol. Saya akan coba mendekat sekali lagi. Bagian ini juga masih tampak banyak yang ambrol. Oke teman-teman, voltase sudah 3,22 volt. Saya akan akhiri sebelum kali ini.
Nampak warnanya masih sangat terang ya. Buat teman-teman yang baru pertama kali mengunjungi channel saya, gak ada salahnya untuk subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan tunggu konten saya berikutnya ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti video saya sampai selesai. Sampai jumpa di konten saya berikutnya. Oh, jangan deket-deket punya aku jelek.